Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dan insya Allah bisa menjalankan kewajiban kita kepadanya. Selanjutnya, marilah kita memperkuat dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal untuk mengarungi kehidupan dunia ini, terlebih kehidupan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua manusia pasti mempunyai tujuan yang sama, yaitu meraih kebahagiaan dan meraih kesuksesan hidup. Akan tetapi tidak semua manusia mengetahui hakikat kebahagiaan dan hakikat kesuksesan hidup. Dan tidak semua manusia pula mengetahui jalan-jalan untuk menggapai hal tersebut. Lalu apa hakikat kebahagiaan hidup itu? Hakikat kebahagiaan hidup adalah ketika kita bisa merasa tenang, merasa aman dan tentram menjalani kehidupan kita, menjalani kewajiban kita, baik kepada Allah, kepada keluarga, ataupun kepada semua manusia. Lalu apakah kesuksesan hidup itu? Kesuksesan hidup adalah ketika kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan kelak dimasukkan ke dalam syurga dan melihat wajah Allah, bertemu dengan Rasulullah di dalamnya. Inilah kesuksesan hidup yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk menggapai dan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan hidup ini, setidaknya ada 3 resep yang bisa kita ambil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung, sukses, bahagia orang yang mensucikan dirinya, mengingat Tuhannya dan mengerjakan salat. Inilah 3 kunci kebahagiaan yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kunci kebahagiaan yang pertama adalah tazakka. Apa itu tazakka? Ulama menafsirkan tazakka adalah mensucikan hati dari hal-hal yang menodai hati. Apa yang menodai hati adalah sifat-sifat buruk, ragu kepada Allah, iri dengki, takabbur, sum'ah ingin dipuji dan lain sebagainya. Inilah amradul qulub atau penyakit-penyakit hati. Jika penyakit-penyakit hati ini sudah bisa kita bersihkan, insya Allah kita akan meraih ketentraman dan kebahagiaan. Sebab hati ini adalah ibarat mesin penggerak yang menentukan arah hidup manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal daging, yang apabila daging itu baik, maka akan baik semua sisi kehidupan manusia. Maka ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Lalu bagaimana cara kita mengobati hati dari penyakit hati tersebut? Lanjutan ayat itu, wa dzakara isma rabbih fasalla, adalah dengan mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, mengingat keagungan Allah. Inilah cara kita
mengobati hati sekaligus menjadi kunci yang kedua untuk mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Inilah janji Allah di dalam Al-Quran. Maka jika hati sudah tenang, jika hati sudah tentram, insya Allah kebahagiaan pun akan datang kepada kita. Kemudian ayat selanjutnya adalah fasalla, yaitu mendirikan solat. Inilah kunci ketiga untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan hidup. Maka mustahil orang yang menyia-nyiakan solat akan bahagia. Mungkin ia akan bahagia di dunia, tapi itu sifatnya sementara. Kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang pasti akan diiringi dengan kegelisahan. Namun jika seseorang menjaga solatnya, insya Allah pasti akan diberikan ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki oleh Allah. Karena ini janji Allah, siapa yang menjaga dan memelihara solat, niscaya Allah pun akan menjaga dan memeliharanya. Lalu adakah yang lebih membuat kita tenang selain pemeliharaan Allah? Tentu tidak ada. Maka marilah kita menjaga solat kita. Insya Allah hidup kita akan mulia, hidup kita akan selamat dari dunia sampai ke akhirat nanti yang kekal abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwat tawwabur rahim.